Korban daripada keluarga Shawnee ini adalah sebanyak 1.000 orang dalam kurun waktu 25 tahun. Jadi bisa dikatakan selama itu mereka memakan daging manusia, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, J Gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Kita sudah lama nih geng ya tidak membahas tentang fenomena atau kasus-kasus kanibal. Bisa dikatakan kasus kanibal ini merupakan sebuah pembahasan yang sangat sensitif bila kita bahas di YouTube. Nah makanya kalau misalkan gue membahas tentang kasus kanibal, gue mohon maaf banget. Terkadang foto-foto atau video-video yang gue tampilkan itu seringkali gue blur. Karena kenapa? Untuk menghindari teguran dari pihak YouTube. Nah makanya gue lebih memfokuskan kepada inti berita atau inti ceritanya geng. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus Shawnee Bean, keluarga kanibal yang menelan 1.000 jiwa dalam kasus mereka. Mungkin ketika kalian mendengar nama Shawnee Bean, ya ini agak sedikit asing gitu ya di telinga kita sebagai orang Indonesia. Namun, jika kalian menyebut nama Shawnee Bean ini di hadapan orang Skotlandia, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mereka itu bakal mengkerutkan jidat di depan kalian. Karena kenapa? Shawnee Bean ini merupakan sebuah keluarga yang kasusnya itu benar-benar membuat gempar warga Skotlandia. Dan mereka menganggap nama Shawnee Bean ini adalah sebuah ketakutan bagi mereka. Terjadi di abad ke-16. Di dalam legenda Britania, keluarga Shawnee Bean ini merupakan keluarga yang berhasil membunuh 1.000 orang dalam kurun waktu selama 25 tahun. Korban daripada keluarga Shawnee Bean ini nggak cuma sekedar dibunuh geng. Namun para korban ini juga dijadikan makanan atau santapan untuk keluarga ini agar bisa menyambung hidup. Kejadian ini benar-benar sangat kejam geng. Karena ini berlangsung selama 25 tahun seperti yang gue katakan tadi. Dan kejadian ini menjadi sebuah permasalahan atau problem nasional bagi negara Skotlandia di saat itu. Karena ya 1.000 orang itu gak sedikit gitu kan. 50 orang aja yang dibunuh itu udah banyak banget. Tapi ini 1.000 orang. Dan ini ya terbilang wajar gitu ya. Karena 25 tahun mereka menjalani sistem kehidupan yang seperti itu. Mereka terus-terusan menyantap daging manusia alias kanibalisme. Gimana nih geng kronologi sebenarnya daripada keluarga Shawnee Bean ini? Mari kita bahas tuntas satu persatu. Kejadian ini memang tepat terjadi pada abad ke-16. Terjadi di Skotlandia dan di mana di saat itu banyak sekali laporan-laporan dari masyarakat tentang orang-orang hilang. Di saat itu mungkin zaman belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kan untuk melaporkan orang hilang itu banyak cara untuk menyelidiki gitu ya. Mulai dari CCTV, terus telepon seluler, orang terdekat yang terakhir dia ngobrol melalui telepon seluler atau hal-hal lain gitu ya yang bisa didetek menjadi jejak keberadaan orang yang hilang tersebut. Nah, tapi kalau zaman dulu ketika ada laporan, mungkin pihak kepolisian hanya bermodalkan keterangan dari warga-warga sekitar gitu. Jadi berdasarkan hal tersebut, barulah para detektif mendetek keberadaan si orang hilang ini. Nah, kejadian hilangnya orang-orang ini di tengah masyarakat itu terjadi berhari-hari dan terus berlanjut beruntun gitu, geng. Hal ini semacam menjadi teror tersendiri bagi warga Skotlandia di saat itu. Lalu ditambah lagi dengan sebuah kejadian yang benar-benar amat mengerikan, di mana ditemukan tulang tengkorak dan ratusan potongan tubuh manusia di sebuah pesisir pantai. Hal inilah yang membuat kondisi di saat itu semakin mengerikan, karena kan ya ini agak relate dengan hilangnya orang-orang. Ditemukan tulang belulang serta potongan tubuh manusia yang ketika dicek ya bisa jadi itu adalah orang-orang hilang tersebut. Hingga pada suatu hari terjadilah sebuah kejadian yang amat mengerikan, dan kejadian ini mengarah kepada sebuah keluarga dari Alexander Shawnee beserta dengan keturunannya. Kita mulai dulu dengan biografi si Alexander Shawnee ini. Baru nanti gue akan ceritakan sejelas-jelasnya kejadian mengerikan ini, geng. Nah, Alexander Shawnee ini merupakan seorang anak yang terlahir dari keluarga petani. Pria ini terlahir di East Lothian, Skotlandia. Nah, kota ini hanya berkisar 10 mil dari Edinburgh. Sebagai seorang petani, ayah daripada Alexander ini menginginkan Alexander juga meneruskan kegiatannya yaitu bertani gitu ya.
ya. Jadi ya dia pengen anaknya juga jadi petani sama seperti dia. Namun Alexander Shawnee ini tidak menginginkan pekerjaan tersebut. Dia itu nggak tertarik dengan pekerjaan berat seperti ayahnya. Dia lebih memilih pekerjaan menjadi pedagang ketimbang harus menjadi petani. Singkat cerita nih geng, setelah dewasa Alexander Shawnee ini dipertemukan dengan seorang wanita yang bernama Agnes Douglas. Ternyata setelah diusut siapakah Agnes Douglas ini, dia itu adalah seorang penyihir. Ya bahasa kita tuh dukun gitu ya, kayak orang pinter di sekitar lah gitu ya, orang paranormal gitu. Nah track record Agnes ini, dia itu merupakan seorang dukun yang mendalami ilmu hitam alias dukun santet gitu. Kalau berbicara tentang dukun santet, ya pasti dia menjalani yang namanya tumbal menumbal nih geng. Karena dia terkenal dengan tumbal atau mengorbankan orang-orang, jadi si Agnes Douglas ini sangat ditakuti di desanya gitu. Dan dia dikenal dengan julukan Black Agnes Douglas. Namun berbeda bagi Alexander Shawnee, dia justru jatuh cinta sama penyihir ini alias dukun ini. Karena semakin hari semakin dekat, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Jadi Alexander Shawnee ini menikahi Agnes Douglas. Dan mereka pindah dari desa tersebut ke sebuah wilayah yang bernama Benin Head Ashire. Wilayah ini terletak di sebelah barat Skotlandia. Wilayah yang mereka tinggali ini bukan sebuah perumahan mewah geng, melainkan mereka menetap di sebuah gua yang berada di dekat laut dan jauh dari jangkauan penduduk. Dan gue belum paham nih ya, maksud mereka kenapa tinggal di sini. Apakah berhubungan dengan status si istrinya yang seorang dukun? Dimulai dari hal inilah keluarga Shawnee ini tidak terdeteksi oleh para penduduk karena memang mereka hanya tinggal di dalam gua yang berhadapan langsung dengan laut yang kedalamannya 180 meter. Nah, kondisi gua ini sendiri selalu digenangi air, apalagi di depan pintu masuk gua. Ditambah lagi ketika air pasang, mulut gua ini akan tertutupi air laut, sehingga kalau dipikir-pikir nih ya, akan mustahil untuk seorang manusia tinggal di dalam gua tersebut. Meskipun demikian, hal ini terbantahkan karena memang bisa dilihat dari keluarga Shawnee ini yang terus berkembang dan mereka memiliki banyak keturunan di dalam gua tersebut. Dari hasil pernikahannya ini, mereka tuh menghasilkan 14 orang anak, terdiri dari 8 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Keluarga mereka ini melakukan sebuah hubungan yang terlarang, yaitu hubungan sesama keluarga atau disebut dengan incest. Nah, hubungan sedarah ini sebenarnya berbahaya geng, bisa menyebabkan keturunan kita tuh cacat gitu ya. Dari hasil hubungan sedarah itu, akhirnya keluarga Shawnee ini memiliki sebanyak 18 orang cucu yang berkelamin laki-laki dan 14 orang cucu berkelamin perempuan. Keluarga Shawnee ini hidup terisolasi di dalam gua yang terletak di antara Girvan dan Ballantrae. Nah, di mana selama 25 tahun keberadaan keluarga ini tidak diketahui oleh warga setempat, geng. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana bisa gitu ya sebuah keluarga besar yang hidup di dalam gua bisa bertahan hidup? Dari mana mereka mencari makanan? Nah, ternyata keluarga ini menjalankan kehidupan dengan cara menjagal orang-orang yang datang ke pantai tersebut. Nah, mereka tidak pernah takut menjagal sekelompok orang. Biasanya kan kalau kita datang ke sebuah tempat, kita tuh lebih berani jika beramai-ramai gitu kan. Nah, namun bagi keluarga Shawnee ini, mereka nggak takut untuk membantai sekelompok orang tersebut dan menjarah harta benda mereka. Nggak sampai di situ saja, geng. Ternyata selama ini, cara mereka bertahan hidup adalah dengan membunuh orang-orang ini dan memakan dagingnya. Beberapa potongan tubuh dari para korbannya bahkan ada yang diawetkan di dalam toples oleh keluarga ini menggunakan air garam. Mereka akan mengambil bagian tubuh yang bisa mereka makan, lalu sisanya akan mereka buang ke pinggir pantai. Nah, sisa makanan inilah yang ditemukan oleh masyarakat dalam kondisi yang sangat mengerikan tersebut. Ada sebuah kejadian yang sangat menyedihkan, geng, menimpa pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini sedang melewati salah satu jalur di mana keluarga Shawnee ini melakukan perburuan. Ini merupakan hari yang naas bagi mereka. Pasangan suami istri ini sedang dalam perjalanan pulang dan kejadian ini terjadi pada malam hari. Ketika mereka sedang melewati jalur tersebut, tiba-tiba saja mereka diberhentikan oleh sekelompok orang yang merupakan keturunan keluarga Alexander Shawnee ini. Dalam kejadian itu, sang istri langsung meninggal di tempat seketika setelah ditusuk oleh salah satu anggota keluarga Shawnee menggunakan senjata tajam. Sang suami berhasil melarikan diri, namun dengan bekas tusukan di badannya. Dia juga tewas setelah beberapa saat melarikan diri dan bertemu dengan sekelompok orang. Nah, di saat itu dia meminta bantuan, namun sayangnya kehabisan darah dan meninggal dunia, geng. Lalu keluarga kanibal ini langsung melarikan diri ke arah pantai. Nah, kasus ini sempat
terlihat oleh warga yang ingin menolong tersebut. Dan mereka mengambil kesimpulan kalau selama ini banyak warga yang hilang itu atas perbuatan keluarga kanibal ini. Lalu insiden ini langsung saja dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan sampai ke telinga Raja James yang di saat itu merupakan pemimpin dari Skotlandia. Langsung saja pemerintahan atau Raja James ini mengambil tindakan. Dia mengerahkan beberapa pasukan bersama anjing pelacak untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Para penduduk lokal juga sudah merasa geram banget ya dengan tindakan sadis ini. Sampai-sampai mereka juga ikut membantu dalam pencarian. Nah, yang mereka ingat, keluarga kanibal tersebut lari ke arah pantai. Nah, mereka mencari ke arah tempat keluarga kanibal ini kabur. Pada awalnya ya, agak sedikit sulit mengungkap keberadaan daripada keluarga Shawnee ini. Ya, seperti yang kalian ketahui, gua tempat mereka tinggal itu tertutup dengan air laut. Yang mana kalau kita lihat, orang-orang tidak akan percaya ada kehidupan di dalam tempat tersebut. Namun, bantuan dari anjing pelacak yang terus menggonggong di depan gua tempat keluarga Shawnee ini tinggal membuat pasukan kerajaan merasa curiga dengan gua tersebut. Alhasil, mereka mencoba masuk ke dalam gua tersebut, geng. Dan hal mengerikan pun akhirnya terungkap dan mereka temui di dalam gua tersebut, geng. Sisa pembunuhan daripada keluarga Shawnee ini masih terpampang jelas di dalam gua tersebut. Beberapa bagian tubuh anak-anak, perempuan, dan korban-korban lainnya tergantung di dalam gua tersebut. Sisa-sisa seperti pakaian dari para korban juga berserakan di dalam gua tersebut, geng. Nah, terlihat juga beberapa properti yang ada di dalam gua tersebut yang dijadikan sebagai alat rumah tangga oleh keluarga Shawnee ini terbuat dari tulang belulang manusia. Akhirnya, pihak kerajaan langsung menangkap seluruh keluarga Shawnee dan betapa kagetnya mereka semacam melihat manusia purba gitu ya. Ternyata ada keluarga yang amat mengerikan, hidupnya kotor, jorok gitu ya, tinggal di dalam gua. Ya, bisa dikatakan di era itu kan udah era kerajaan di mana orang-orang tuh bisa dikatakan ya memang belum modern, tapi ya orang-orang sudah mengenal yang namanya kehidupan yang lebih baik dibandingkan tinggal di dalam gua seperti manusia purba ya kan. Akhirnya keluarga ini dibawa dan ditangkap hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam penjara Talbot. Penjara ini merupakan penjara untuk kasus yang paling berat, geng. Nah, akhirnya keluarga Shawnee ini pun disidang di pengadilan. Nah, disinilah terungkap bahwasanya korban daripada keluarga Shawnee ini adalah sebanyak 1.000 orang dalam kurun waktu 25 tahun. Jadi bisa dikatakan selama itu mereka memakan daging manusia, geng. Akhirnya, teka-teki tentang hilangnya orang-orang di saat itu serta penemuan potongan tubuh manusia, tulang belulang yang berserakan di pinggir pantai itu adalah ulah keluarga ini. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman. Menurut gua nih ya, hukuman ini benar-benar kejam, geng. Dimana semua anggota keluarga Shawnee yang berjenis kelamin pria itu dimutilasi atau dipotong-potong menjadi 4 bagian. Kejam banget, geng. Dan mereka dibiarkan sekarat, geng. Jadi pas dipotong-potong itu bukan dipotong langsung mati, enggak. Jadi dipotong kakinya dulu, dibiarkan tetap hidup dan meronta-ronta, terus baru dipotong bagian-bagian lainnya. Nah, bagaimana dengan anggota keluarga yang perempuan? Mereka menjadi saksi atau diminta untuk menonton anggota keluarga mereka yang pria saat dipotong-potong. Jadi benar-benar sedih banget, geng, kondisinya. Jadi mereka tuh sambil menonton, sambil gemeter gitu ya, merasa sedih banget gitu ya, hidup udah bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, berburu bareng-bareng, satu darah gitu ya. Ada juga yang udah saling menikah dan dipotong atau dibunuh di hadapan mereka. Lalu nggak cukup sampai di situ. Setelah para anggota keluarga yang pria sudah mati, barulah anggota keluarga yang perempuan dibakar hidup-hidup. Hukuman di zaman itu benar-benar gak manusiawi, geng. Kisah mengenai keluarga Shawnee Bean ini pertama kali muncul di The Newgate Calendar. Ini merupakan katalog kriminal yang ada di penjara Newgate, London. Karena kisah ini sangat menggemparkan warga Skotlandia bahkan sampai seluruh dunia, cerita ini sempat diangkat menjadi novel serta film, geng. Lalu di era modern sekarang, kisah daripada keluarga Shawnee Bean ini menginspirasi beberapa film Hollywood. Salah satunya Hills Have Eyes pada tahun 2006. Lalu ada Wrong Turn pada tahun 2003 dan Shawnee Flesh of Man pada tahun 2012. Gimana, geng, menurut kalian keluarga Shawnee Bean? Apakah ada yang lebih gila daripada keluarga ini? 25 tahun 1.000 korban.
Ya kalau kemarin kita lihat memang ada gitu ya kejadian di mana tukang soto di Kampung Rambutan mencincang istri daripada abangnya ya kalau gue nggak salah, terus dijadikan bahan baku untuk soto yang dia jual. Yang otomatis orang-orang yang ada di terminal Kampung Rambutan itu pernah memakan daging manusia. Nah ini kisah nyata di Indonesia nih geng. Ya itu bisa jadi salah satu yang kejam juga, tapi nggak ada apa-apanya ya dengan kisah Shawnee Bean ini. Nah mungkin kalian mau dengar cerita tentang si tukang soto yang menjadikan daging dari istri kakaknya ini menjadi soto? Coba tinggalkan komentar di bawah. Nanti untuk next episode di Kamar Jerry kita akan membahas cerita tersebut. Oke geng, silahkan tinggalkan komentar di bawah.